Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada bab baru, yaitu kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang. Kita awali dengan pembahasan karakteristik dan persebaran negara berkembang dan negara maju. Kita mulai dari dasarnya, yaitu mengenai pengertian dari negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang dapat diartikan sebagai negara yang belum mampu menyediakan kehidupan yang layak bagi penduduknya dari berbagai aspek seperti halnya ekonomi yang menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah. Sedangkan pengertian negara maju adalah negara yang memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta merata. Kita akan mulai membahas mengenai karakteristik negara berkembang dan negara maju. Karakteristik negara berkembang dan negara maju dapat dilihat dari segi ekonomi dan segi sosiodemografi. Kita mulai dari karakteristik negara berkembang. Karakteristik ekonomi negara berkembang dapat dicirikan dari rendahnya pendapatan per kapita. Kemudian sangat bergantung pada produksi primer, terutama pada produk pertanian. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, dan selain itu, kurangnya kesempatan kerja juga terjadi di negara berkembang. Kemudian, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Dan penduduk di negara berkembang biasanya kurang memiliki jaminan sosial yang belum memadai. Selain itu, perekonomian di negara berkembang juga sangat bergantung pada negara-negara maju. Kita masuk pada karakteristik sosiodemografi negara berkembang. Yang pertama, tingkat kelahiran tinggi. Berikutnya, angka kematian bayi sekitar 5/1000 bayi yang lahir. Kemudian, penyebab kematian kerap berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi yang miskin. Kemudian, pertumbuhan penduduk rata-rata tinggi. Tingkat pendidikannya masih rendah dan juga tingkat buta hurufnya tinggi. Jumlah tenaga kerja muda dan kurang berpengalaman cukup berlimpah. Penduduknya umumnya tinggal di daerah pedesaan. Terakhir, urbanisasi terjadi sangat cepat karena kota dianggap sebagai tempat yang menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan penduduk di negara berkembang. Masuk pada karakteristik negara maju. Karakteristik negara maju juga dipandang dari segi ekonomi dan segi sosiodemografi. Mulai dari segi ekonomi, karakteristik negara maju memiliki ciri pendapatan per kapita yang tinggi. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor industri dan jasa. Untuk sektor pertanian cukup rendah. Komoditas ekspor adalah barang-barang industri. Sedangkan pada negara berkembang, komoditas ekspor utamanya berupa barang mentah atau barang yang belum diolah. Kemudian ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Serta produktivitas dan kualitas hidup masyarakat umumnya cukup tinggi. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Kemudian masuk pada karakteristik sosiodemografi di negara maju. Yang pertama, tingkat kelahirannya rendah. Angka harapan hidupnya tinggi. Penyebab kematian kerap berkaitan dengan gaya hidup. Jadi, seperti halnya pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan suatu penyakit. Kemudian, pertumbuhan penduduk yang rendah dan cenderung menurun. Contohnya seperti di negara Jepang. Kemudian tingkat buta huruf rendah karena sarana dan prasarana pendidikan cukup tinggi di negara maju. Penduduknya memiliki etos kerja dan pola pikir yang tinggi. Itu tadi mengenai karakteristik di negara maju. Kita masuk pada faktor persebaran negara maju dan berkembang. Persebaran negara maju dan berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. Jadi, bila suatu negara masih terjadi konflik, biasanya negara tersebut masih digolongkan negara berkembang. Dan juga ekonominya bila masih rendah, itu juga masuk dalam negara berkembang. Kemudian ada kondisi alam dan kependudukan. Kondisi alam di sini yang dimasukkan adalah kondisi geologis,
letak dan posisi geografis, serta memiliki kekayaan SDA. Sedangkan untuk kondisi kependudukan yang dimaksudkan adalah sejarah negara, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan keragaman etnis. Dalam hal seperti ini, negara-negara yang memiliki kondisi geografis di daerah dataran tinggi, seperti halnya di Nepal atau di negara yang berada di daerah Himalaya, itu masuk ke negara berkembang karena memang aksesibilitasnya sangat susah dijangkau. Masuk pada faktor persebaran yang dipengaruhi oleh tingkat hubungannya dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Jadi keikutsertaan suatu negara dalam hubungan internasional itu juga sangat mempengaruhi penggolongan negara tersebut. Karena semakin banyak hubungan dengan negara-negara lain, otomatis ada faktor positif seperti halnya lancarnya proses ekspor dan impor. Dan terakhir adanya penguasaan iptek. Memang iptek atau ilmu pengetahuan teknologi merupakan tolak ukur bagi negara maju. Biasanya di negara-negara maju sudah memiliki teknologi yang sangat canggih untuk proses produksi dan membantu aktivitas keseharian para penduduknya. Seperti halnya di Jepang yang produksi dari industrinya sudah dibantu oleh teknologi robotik. Kemudian kita akan masuk pada pola pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang berdasarkan Rostow, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap masyarakat tradisional, kedua ada tahap prakondisi tinggal landas, ketiga ada tahap tinggal landas, keempat ada tahap menuju kematangan, dan terakhir ada tahap konsumsi masa tingkat tinggi. Kita mulai dari yang paling awal, tahap masyarakat tradisional. Tahap ini memiliki masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih tradisional, serta dipengaruhi nilai-nilai yang ada di masyarakat yang masih menganut budaya dan adat, dan menjadi sebuah kebiasaan yang turun-menurun. Kegiatan ekonomi pada masyarakat tradisional berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Ciri-ciri tahap masyarakat tradisional yang pertama cara berproduksi dan pola perekonomian yang dijalankan masih tradisional. Berikutnya, sistem dan pola kerja yang telah ada masih bersifat tradisi atau turun-temurun. Kemudian, struktur sosial masih bersifat hierarkis dan hubungan keluarga masih sangat erat pada tahap masyarakat tradisional. Kemudian, kekuasaan dipegang oleh tuan tanah. Seringkali tuan tanah juga berpengaruh pada pemerintahan masyarakat tradisional. Kemudian, tingkat produktivitas sumber daya manusia masih rendah. Dan juga pada masyarakat tradisional belum memahami kemajuan teknologi. Masuk pada tahapan berikutnya yaitu tahap prakondisi tinggal landas. Tahap prakondisi tinggal landas merupakan masa transisi di mana terjadi perubahan-perubahan yang cukup mendasar baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sistem nilai norma. Masyarakat pada tahap ini dipersiapkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih mandiri. Ciri yang pertama adanya peningkatan penggunaan modal dalam pertanian. Berikutnya, sudah mengenal menggunakan teknologi untuk lebih produktif dan efisien, seperti contohnya penggunaan traktor pada bidang pertanian. Kemudian, sektor pertanian memegang peranan penting dalam semua sembada pangan. Dalam hal ini, masyarakatnya sudah memikirkan untuk mengelola hasil panen untuk disimpan, sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan. Dan terakhir, sudah muncul kesadaran menabung di lembaga-lembaga keuangan. Masuk pada tahap berikutnya yaitu tahap tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan tahap di mana terjadi perubahan ekonomi yang cukup drastis, terutama bidang politik, ekonomi, dan sosial. Perekonomian tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri, sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan nasional, yang dicirikan dengan meningkatnya industrialisasi dan inovasi teknologi. Kedua, terciptanya suatu rangka dasar politik dan sosial, serta munculnya lembaga-lembaga ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan. Berikutnya, laju investasi dan tabungan meningkat yang diperkirakan bisa mencapai 5-10% dari pendapatan nasional.
Kemudian, tenaga kerja di sektor pertanian jumlahnya menurun karena beberapa penduduk sudah terserap pada industri. Terakhir, munculnya golongan pengusaha. Karena kesadaran finansial juga sudah mulai tinggi, jadi muncul penduduk yang mulai membuat usahanya sendiri. Masuk pada tahap menuju kematangan. Tahap menuju kematangan diartikan Rosto sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Yang dicirikan dari industri modern semakin berkembang, terutama pada industri yang padat modal. Kemudian, sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang terus-menerus. Penggunaan teknologi meluas pada berbagai bidang, tidak hanya pada bidang industri saja, dimungkinkan kegiatan keseharian penduduknya dapat dibantu dengan teknologi. Investasi dan tabungan meningkat 10% sampai 20% dari pendapatan nasional. Terakhir ada tahap konsumsi masa tingkat tinggi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rosto. Pada tahap ini, perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi kepada masalah produksi. Tahap konsumsi masa tingkat tinggi merupakan ciri-ciri dari sebuah masyarakat ideal yang hidup nyaman dan meningkatnya pendapatan masyarakat, yang dicirikan dari peningkatan belanja dan konsumsi pada barang mewah dan jasa, meningkatnya ketenagakerjaan di bidang jasa, angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik, serta negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai karakteristik dan persebaran negara berkembang dan negara maju. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau kita bahas bersama di Microsoft Teams, ataupun bisa menghubungi saya secara pribadi melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.